Halo Gunarwan dan Gunarwati sekalian, kembali lagi ya di channel saya Gunar Os. Dan seperti biasa, satu hari setelah pertandingan kita akan membahas review ya pertandingan kemarin Manchester City 0-0 melawan Arsenal di Etihad ya. Jadi ya ini kemarin menurut saya pertandingannya agak anti klimaktik hasilnya, tapi secara pertandingan menurut saya memang ini adu taktik ya, jadi bukan adu aksi gitu, tapi lebih ke adu strategi gitu. Jadi ini yang saya mau bahas. Tapi sebelumnya teman-teman, channel saya ini adalah fans channel Arsenal. Jadi kalau teman-teman suka dengan konten-konten Arsenal semacam ini, boleh yuk di like, share, dan subscribe. Nah, sebelumnya karena ini saya melakukan rekaman ini ya Senin malam ya, dan akan tayang di hari Selasa. Karena hitungan saya kenapa satu hari, karena adalah pertandingan kemarin kan hari Minggu malam ya, selesainya di Senin gitu kan, jam setengah satu dini hari Senin gitu ya. Jadi saya bikinnya satu hari setelahnya, jadi saya ada kesempatan juga untuk melihat melihat konten-konten lain tentang review pertandingan ini, dan ini salah satunya yang saya lihat. Dan ya sebelum saya lebih dalam ke pembahasan saya mau mengcounter beberapa pendapat di sini ya yang mengatakan bahwa kemarin Arteta terlalu berhati-hati. Ya memang harus berhati-hati. Kenapa? Satu, gitu kan, kita lawannya ini adalah Manchester City, nggak bisa itu main terbuka begitu saja, itu nggak bisa. Kenapa? Main terbuka lawan Manchester City itu sama aja mengundang sama aja bermain dengan mengikuti kekuatannya City gitu loh. Jadi kalau main sama City, kita memang tidak boleh bermain terbuka yang terlalu terbuka. Dalam kondisi selemah-lemahnya City, Manchester City adalah Manchester City yang dia dilatih oleh arguably ya, secara arguably ini adalah pelatih terbaik masa ini gitu, Pep Guardiola gitu. Jadi nggak bisa kita bermain terbuka begitu aja ngelawan Manchester City, karena itu akan mengikuti kekuatannya City ya. Berarti ngeladenin kekuatannya City, yang ya goblok lah kalau kita membiarkan City bermain dengan permainan terbaik mereka. Sebisa mungkin kita akan menahan bagaimana permainan terbaik City. Yang lalu juga disebut oleh Coach Justin bahwa kita bermain lebih terbuka pada saat bermain di Emirates. Enggak juga. Pada saat kita bermain di Emirates, kita mainnya mid block. Saya ingat banget fans waktu pertandingan kemarin tuh Manchester City Arsenal di Emirates juga pada bilang boring. Kenapa? Saya juga live. Saya ingat banget para penonton bilang boring. Kenapa bilang boring? Karena minim kesempatan bagi kedua klub, dan memang hanya satu gol, itu pun kalau mau saya bilang golnya ya agak beruntung lah gitu loh. Jadi pada posisi agak beruntung, ya jadi kalau dibilang bahwa lebih terbuka, bahwa kesempatan bagi kedua tim, maksudnya possession dan pressingnya lebih seimbang ya antara City dan Arsenal pada saat di Emirates. Sedang kemarin pada saat bermain di Etihad itu pressingnya lebih besar. Secara kita bisa, bentar saya buka di ini dulu ya, di sini ya, ini ya, secara momentum, secara pressing ini field tiltnya lebih gede di Manchester City, sedang waktu kemarin di Emirates itu lebih seimbang gitu. Tapi bukan berarti permainannya lebih terbuka. Arsenal pada saat di Emirates itu pertandingan kita juga bermain bertahan mid block, tapi sedang kalau kemarin saya lebih lihat Arsenal mainnya low block. Jadi ya agak ada sedikit perbedaan. Kalau kemarin di Emirates itu kita menahan midfield mereka, sedang kalau di sini kita menahan penyerang mereka.
lebih berusaha bermain counter attack. Jadi kalau yang melawan City di Emirates lebih ke apa ya? Untuk lagi mengukur kekuatannya. Arteta sedang mengukur kekuatan Arsenal melawan City. Sedang kalau saat ini yang kemarin kita melawan Manchester City ini lebih ke menjaga kebugaran. Kenapa saya bilang ini Arteta menjaga kebugaran? Kita harus lihat juga ini di jadwal pertandingan ya. Jadwal ini kok no data found. Saya buka dulu yang Manchester City ya. Manchester City ini mereka ada 9 pertandingan di bulan April ini melawan, jadi ada untuk Premier League, Champions League, dan ada FA Cup. Sedang Arsenal sendiri itu ada 8 pertandingan ya. Jadi sebentar saya bukanya di sini aja deh. Sebentar, Arsenal schedule April. Nah ini ya, kita lihat Arsenal itu ada 8 pertandingan. Ini nanti melawan Luton besok hari Kamis. Tidak berlangsung tidak lama, nggak nyampe 2 hari itu akan melawan Brighton. Lalu hari Kamisnya ini akan ketemu Munchen, hari Rabunya ya ketemu Munchen. Lalu berikutnya Aston Villa, Munchen lagi, Wolves, Chelsea, dan ditutup bulan April kita ini ketemu dengan Tottenham gitu. Jadi kalau dari saya tadi sama Coach Justin kan itu kayak ada dibandingkan bahwa ngelawan di final Liga Champions kan juga bukan di kandang gitu. Jadi bukan nggak di kandang, nggak di tandang. Memang mentalitas ya tadi juga disebut ya masalah mentalitas. Mentalitas dan pola pikir bermain di liga dan di pola liga dan pola pertandingan knockout. Jadi sistem knockout dan sistem liga gitu ya. Memang itu seperti lari maraton dan lari sprint. Kalau di knockout kita lari sprint, emang harus ngegas di setiap pertandingan. Kenapa? Karena kalau nggak ngegas itu kalau kita kalah ya sudah terlempar, sudah selesai, nggak bisa ngapa-ngapain lagi gitu. Sedang kalau di liga itu seperti maraton. Jadi kita harus mengukur kecepatan kita gimana supaya nanti pas di pertandingan-pertandingan akhir bisa memberikan kekuatan terbaik gitu loh. Jadi nggak bisa langsung buru-buru, dimana dengan posisi poin yang masih sangat ketat kita nggak bisa buru-buru ngegas begitu aja ngelawan Manchester City kemarin ya. Kenapa? Anggaplah kita kemarin bisa ngegas dan bisa menang ngelawan Manchester City. Kalau kita ngegas itu kemungkinan pemain cedera itu ada, dan kemungkinan pemain itu kelelahan itu sangat besar kemungkinannya ya. Jadi mungkin kemarin kita bisa menang lawan Manchester City, tapi karena tadi jadwal pertandingan yang sangat padat seperti ini, kita udah terlanjur ngegas ngelawan Manchester City, bisa loh kita besok nanti kalah lawan Luton dan atau Brighton ya. Kenapa? Karena sudah terlalu lelah ya. Kita bukan hanya ngomong mental, kita juga ngomong fisik. Karena kalau tadi lari maraton itu harus diukur, memang kekuatan ini, membagi kekuatan ini nggak bisa sembarangan gitu loh ya. Jadi inilah kenapa kalau menurut saya Arteta kemarin melawan Manchester City juga berhati-hati, tapi pada saat yang sama saya juga lihat City kemarin bermain berhati-hati. Kenapa? Karena juga sama, mereka ngelihat poin yang begitu ketat dan bulan April ini pertandingan yang begitu padat. Jadi nggak bisa ngegas begitu aja ngelawan tim seperti Arsenal, dan Arsenal ngelawan tim seperti Manchester City nggak bisa ngegas begitu aja gitu ya. Nah, satu poin lagi kalau saya mau ngomong kemarin ini ya, poin yang saya lihat ini sangat bagus adalah kita adalah tim pertama dalam 47 pertandingan ya. Jadi dalam 47 pertandingan terakhir di semua kompetisi ini kita adalah tim pertama yang bisa menjaga clean sheet di
Etihad Stadium. Ya, di tim-tim lain di Etihad ini tidak bisa menjaga clean sheet, walaupun mungkin bisa menang, mungkin bisa menjaga seri, tapi tidak bisa menjaga clean sheet. Jadi ini satu poin penting juga, di mana tadi sehubungan dengan clean sheet di 3 pertandingan kita ya kemarin melawan Manchester City. Jadi kita sudah 3 kali musim ini ketemu Manchester City. Belum nanti kalau misalkan di Champions League kita ketemu lagi, bisa jadi kita masih ada kemungkinan ketemu City di Champions League. Tapi untuk 3 pertandingan kemarin Community Shield ya, jadi Community Shield, lalu pertandingan Liga ini yang kemarin ini dan di paruh awal musim ya, itu kita selalu bisa menjaga Haaland ini tidak punya kesempatan yang bagus. Jadi expected goals XG dari Haaland itu pada saat di mana di Community Shield dan pertandingan pertama kemarin di Emirates, kita bisa menjaga dia itu 0 XG, dan kemarin itu hanya 0,33 XG-nya ya. Jadi kita berhasil menjaga Haaland ini nggak bisa ngapa-ngapain. Bentar, ini tadi XG-nya ada di bawah ya, sorry mana ya XG-nya dia, goals. Nah ini 0,31 bahkan bukan 0,33, jadi 0,31, nggak bisa ngapa-ngapain Haaland. Bahkan sampai Roy Keane kalau nggak salah bilang Haaland ini seperti pemain Liga 2. Kenapa? Karena kita secara efektif bisa menjaga Haaland. Makanya ini salah satu poin kenapa saya ngerasa Arsenal itu tidak butuh penyerang tipe seperti Haaland gitu ya. Jadi tipe penyerang yang dicari Arsenal ini menurut saya ini akan berbeda sekali profilnya dengan profil pemain seperti Haaland ini gitu. Jadi ya ini menurut saya kenapa saya selalu dari awal musim ini selalu ngerasa bahwa Arsenal nggak butuh striker seperti Haaland gitu ya. Lalu juga poin lain yang saya mau ngomong ini adalah apa ya, memang pertandingan yang sangat penting karena sebelumnya itu Liverpool berhasil menang ya. Jadi memang kemarin itu kalau kita lihat, kalau Arsenal bisa menang, kita tetap akan ada di atasnya Liverpool lagi karena hanya dengan goal difference ya. Tapi ya karena kita seri ini kemarin Liverpool bisa menyalip ya. Jadi dengan keunggulan 2 poin gitu. Dan ini sekali lagi poin kita masih sangat tipis. Jadi masih sangat terbuka bagi City, Arsenal, dan Liverpool untuk menjuarai IPL ini. Dan untuk Liverpool sendiri juga nggak mudah juga gitu ya. Sebentar, saya buka fixtures-nya Liverpool. Match 2024 ya. Ini kita lihat Liverpool ini di bulan April mereka juga masih ada sebentar mana ya, April ini besok mereka akan ketemu Sheffield United, sama juga tidak berselang 2 hari itu akan ketemu Manchester United. Lalu hari Jumatnya ya ini akan ketemu Atalanta di Europa League. Dan ini nggak ada 2 hari lagi ketemu Crystal Palace. Jadi ini mereka ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya, 8 pertandingan. Sama seperti Arsenal ya. Cuman mereka kayaknya jaraknya agak lebih pendek-pendek ini. Jadi bulan April ini bagi Arsenal, Liverpool, dan Manchester City ini bulan yang pertandingannya amat sangat padat dan krusial juga gitu. Jadi makanya pasti ketiga tim ini akan menjaga nggak terlalu terburu-buru gitu ya.
karena memang poinnya masih sangat dekat-dekat. Kalau misalkan dari saya ya, misalkan kemarin kita nih Arsenal ada di puncak klasemen dan selisihnya dengan peringkat kedua, let's say itu ada sekitar 3, mungkin ya 3-5 poin lah, 5 poin lah, anggaplah selisihnya 5 poin. Saya berani ngomong pasti Arteta akan ngegas kemarin kalau ngelawan Manchester City. Kalau seandainya kita ada di puncak dan kita punya punya selisih 5 poin dengan peringkat kedua, misal gitu kan. Tapi karena kita kemarin itu masuk ke pertandingan ke-29 ini di peringkat ke-1 dengan hanya selisih gol, bukan selisih poin ya, selisih gol. Makanya Arteta lebih berhati-hati gitu loh. Ya inilah strategi gitu. Ini strategi yang nggak bisa kita ngelihat ngegas setiap pertandingan, ngegas ini memang nggak bisa gitu. Jadi nggak seperti itu gitu ya. Yang apa ya, ya inilah dalam format liga tadi saya bilang, lari ini adalah lari maraton yang harus dijaga. Setiap kilometer itu harus ada pembagian energi yang seimbang, sehingga memang nanti di jarak terakhir, di 1 kilometer terakhir itu bisa memberikan tendangan yang eksplosif untuk bisa lari sampai ke garis finish gitu. Dan ini semua tim tadi yang menurut saya, Liverpool, Manchester City, dan Arsenal, pola pikirnya sama semua. Arteta, Pep, dan Klopp pasti menurut saya pola pikirnya sama semua gitu. Dan yang kalau menurut saya yang saat ini Liverpool ini bermain memang pure, menurut saya pure semangat untuk ngasih yang terbaik bagi Klopp di musim terakhirnya. Jadi para pemain ini menurut saya bermain habis-habisan, benar-benar demi Klopp gitu. Jadi kalau ini musim biasa, kemungkinan besar menurut saya Liverpool nggak akan ada di peringkat ini. Kalau ini musim biasa, Klopp tidak mengumumkan akan pensiun di akhir musim, menurut saya Liverpool nggak akan main mati-matian seperti ini gitu ya. Liverpool saat ini main mati-matian menurut saya pure hanya demi para pemain ini ingin memberikan yang terbaik bagi Klopp di musim terakhirnya gitu ya. Nah ini sih dari saya tentang pertandingan kemarin, yang ya memang Arteta bermain counter attack ya, tapi ya itulah memang adanya. Melawan Manchester City ini kita nggak bisa main terbuka dan justru ngeladenin City dengan kekuatan mereka gitu loh. Nggak seperti itu gitu. Jadi Arteta ini kan memang pelatih yang saat ini dikenal bahwa dia bikin strategi yang berbeda-beda untuk setiap lawan yang dia hadapi. Selalu ada detail-detail kecil yang dia ubah dalam bermain setiap dengan lawan yang berbeda, karena dia ingin mengeksploitasi kelemahan lawan yang dihadapi. Dan melawan City nggak bisa kita main terbuka, nggak bisa kita ngegas begitu aja, apalagi tadi dengan selisih poin yang masih sangat dekat, meresikokan 9 pertandingan terakhir hanya demi bisa menang lawan City. Menurut saya itu tidak worth it gitu ya, tidak worth it. Kenapa? Ya tadi kita bisa kehabisan gas hanya demi ngegas ngelawan City. Menurut saya itu nggak worth it gitu loh. Kenapa? Karena ya ini musim masih, kalau dibilang panjang sih enggak ya, tapi musim masih cukup panjang gitu ya untuk bisa kehabisan bensin kalau kita terlalu terburu-buru ngegas gitu loh. Dan ini pelajaran penting. Kenapa? Karena sejak dulu gitu kan, Arsenal itu kan selalu ngegas di awal dan kehabisan bensin di belakang. Jadi makanya inilah yang dipelajari oleh Arteta, jangan ngegas terlalu cepat, harus pelan-pelan, harus berhati-hati gitu ya. Jadi ya itulah review pertandingan saya ya kemarin untuk Arsenal
0-0 melawan Manchester City. Terima kasih saya ucapkan ini untuk kemarin yang sudah nemenin saya begadang nonton Arsenal Manchester City. Terima kasih yang udah kemarin komen. Terima kasih kemarin yang sudah ngasih like, dan itu kemarin views tertinggi saya ya untuk acara live. Jadi terima kasih kehadirannya untuk kemarin itu, untuk teman-teman yang nonton. Sekali lagi, kalau teman-teman suka dengan konten-konten Arsenal semacam ini, boleh yuk di like, share, dan subscribe. Itu aja sih dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa di video kita berikutnya.